Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM NF Audio NA2+. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh NF Audio, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. NA2+ ini merupakan IEM single DD dengan harga yang berkisar 169 USD. Kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Tampak depannya seperti ini. Ada tulisannya NA2+ Music Series. Dia Double Cavity Dynamic Drive IEM. Sisi sampingnya, bawahnya ada spesifikasinya. Samping satunya dan belakangnya. Dia ngasih lihat dapat apa aja. Kalau kita buka, kalau bisa kebuka, ayo, dia nge-slide. Oke. Dia nge-slide seperti ini, ngebukanya di bagi dua, begini. Unboxing experience-nya lumayan unik. Karena, ya, jarang-jarang ya bentukan dus kayak begini. Dia dapat apa aja sih? Waktu itu si IEM-nya di sebelah sini. Di bawah sini ada apa? Dia ada kabelnya juga waktu itu di sini. Dan kita dapat 2 set ear tips. Ada balance ear tips, ada atmosphere ear tips. Yang saya pakai yang balance ear tips karena fittingnya lebih oke di yang balance ear tips. Sedangkan di sisi sini, ini ada user guide, ada bekas pouch-nya, dan juga ini dapat 1/4 inch adaptor. Untuk si IEM beserta pouch beserta kabelnya, tunggu sebentar saya beresin dulu si packaging-nya. Ini dia pouch, di dalamnya ada kabel beserta IEM-nya. Kita buka sekalian bahas build quality dari si IEM-nya. IEM-nya sendiri dia bahannya dari aluminium alloy. Dia shell-nya full metal, aluminium alloy semua ini. Dia bentukannya nggak begitu besar, tapi nggak kecil juga. Ada tulisannya di sini NA2+ Music, karena dia Music Series. Sisi satunya juga sama. Dia pakai kabelnya 0.78 seperti biasa pada umumnya, dan juga kabel bawaannya ya oke sih bentukannya, tapi nothing special jujur aja. Cuman yang agak disayangkan dia masih terminasinya di 3.5 single-ended. Coba kalau modular atau at least 4.4 atau bisa pilih opsi 4.4 lebih oke lagi. Untuk comfortnya sendiri, si NA2+ ini dia nyaman banget saat digunakan. Shell-nya nggak besar tapi nggak kecil banget juga. Ukurannya pas lah untuk di kuping saya. Dia nggak ada hotspot sama sekali di kuping, dan ini buat long listening session, saya sering pakai ini untuk gaming, ini enak banget. Untuk soundnya sendiri gimana? NA2+ ini soundnya dites menggunakan Vioca 11 R2R, Vioca B3, stock cable, dan stock balance ear tips. Musiknya diambil dari Apple Music, dengan genrenya J-pop, J-rock, anisong, EDM, rap, metal, dan jazz. Gambaran besar tonalitinya dia netral ke arah bright dan juga airy. Kita mulai dulu dari bassnya. Bassnya dia punchy, speedy, dan sangat well control. Bassnya ada sedikit boost dari bener-bener netral. Bassnya NA2+ ini presentasinya dia nggak overpowering ke frekuensi apapun, tapi nggak ngebosenin juga. Kalau lagunya minta bass, dia bisa nampilin bass tanpa masalah apapun, dia ada bassnya. Nggak tepos. Bass speednya juga nggak ada masalah untuk keep up sama double pedal metalan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kuantitinya, misal dipakai untuk lagu EDM, kebalikannya metalan, dia tuh berasa agak sedikit kurang kena karena kurang ngebus kali ya, kurang boom-boom bassnya. Selain itu, tuningannya NA2+ ini jelas bukan untuk bass head. Jadi kalau kalian bass head, mungkin lebih oke cari alternatif lain. Sedangkan mid-range-nya gimana?
Midrange-nya dia netral dan ramping. Midrange-nya bener-bener netral, tapi di presentasi ini ke arah ramping. Enggak tipis sih enggak, tapi ramping ya. Ini mungkin karena efek ada dip di bagian lower midrange-nya. Hal positif dari tuningan kayak gini apa? Dia jadi berasa spacious stage-nya dan berasa midrange-nya nggak terlalu forward. Sedangkan untuk upper midrange-nya dia ada sedikit boost yang ngebikin overall presentasinya punya clarity yang oke dan sedikit jadi condong ke arah bright sounding. Midrange-nya sendiri dia bebas dari shouty dan sibilance, which is good. Kalau treble-nya gimana? Dia extend dan airy. NA2 Plus ini treble-nya di boost di semua area treble-nya, baik dari low treble, mid treble, dan bagian air-nya. Dia kena boost yang ngebikin NA2 Plus ini berasa airy dan extend. Satu hal yang harus saya mention, NA2 Plus ini nyajiin treble-nya tanpa smoothing sama sekali. Bukan pedes, bukan nyemprot, bukan nusuk, tapi dia nggak ada smoothing. Jadi kalau misalkan kalian yang sensitif ke treble, bisa jadi ini bakal kurang cocok untuk kalian. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk harga 169 USD dia termasuk good. Stage-nya dulu. Dia lumayan megah untuk IM di kelas harganya. Kebantu juga dari tuningan lower midrange-nya yang ada deep. Stage layering-nya juga oke, dia bentukan stage-nya simetris dari sisi lebar dan juga depth-nya. Kalau imaging-nya gimana? Dia good. Nggak holografis sih, tapi udah punya object layering yang cukup oke. Dia tuh nggak berasa 2D sounding at all, tapi nggak holografis juga. Dengan kata lain ya 2.5D sounding kayak biasa yang saya deskripsiin. Tapi sebenarnya kalau imaging sih pasti bergantung source-nya ya. Kalau misalkan di KB3 ini 2.5D sounding, di K11 R2R ini berasa lumayan holografis. Untuk detail retrieval-nya sendiri dia good. Lumayan resolving di semua frekuensinya, which is bagus untuk harganya. Tapi kalau mau nitpicking, dia tuh bassnya agak sedikit kurang dapet humming dan rumble-nya. Untuk positioning dan separasinya dia very good. Dia lumayan pinpoint dan tajam dan enak banget untuk dipakai main game macam Valorant. In fact, ini NA2 Plus saya selalu pakai untuk main game Valorant. Karena positioningnya bagus banget. Kita masuk ke komparasi. Di-compare ke Moondrop Kato. Sama single DD, kurang lebih harganya juga 169. Build-wise saya prefer NA2 Plus karena dia nggak glossy dan nggak gampang bergores kayak Kato. Look-wise, Kato jujur aja kata saya pribadi sih lebih cakep. Kalau tonality-nya sendiri gimana? Kato dia lebih bulat, rounded, smooth, dan sedikit warm dibandingkan NA2 Plus. Technicality-nya selevel, dua-duanya sekelas, which is good for the price. Kalau misalkan ditanya mending Kato atau NA2 Plus, jawabannya bergantung. Kalian prefer suara yang relax, rounded, smooth, ambil Kato. Kalau kalian prefer suara netral, jujur airy NA2 Plus jawabannya. Konklusinya jadi gimana? NA2 Plus ini termasuk good offering dari NF Audio di pasaran sub 200 USD. Saya bisa rekomendasiin NA2 Plus ini kalau misalkan kalian tuh individu yang mengapresiasi neutrality dan clarity di musik kalian. Dan juga untuk para gamers yang butuh IM dengan positioning bagus untuk dipakai main kompetitif. Dah, sekian review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan, boleh dong minta like, sub, dan share juga. Ya udah. Segini aja dari saya, ini merupakan review untuk NF Audio NA2 Plus. Bye-bye.